Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah, insyaallah sanwasilu darsana fi hadhihi dauratina al-mubarakata insyaallah min qiraah jami sahih Bukhari bahwa al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala bil majalata as-salisah juz al-khamisah bab min ayah satisah basalasin min surah Al-Imran ilal qari natafadhal ayyaqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, masyhur. Falamma maka tatkala Al-Imran 36. Falamma maka tatkala wadu'atha ibunya Maryam melahirkannya. Wadu'a punya mana meletakkan. Punya mana melahirkan. Yang bahasa yang lain menggunakan bahasa akhraja. Di sini menggunakan bahasa wadu'a. Misalnya menggunakan bahasa akhraja. Gimana ayatnya?
Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu. Waktu itu kamu tidak punya ilmu sama sekali. Falamma maka tatkala wadu'atha, ibunya Maryam alaihissalam melahirkannya, qalat, mengadu pada Allah, Rabbi, ya Allah Rabbku, ini sesungguhnya saya wadu'tuha melahirkannya unsa perempuan. Sementara itu dinadarkan nanti akan dibebaskan dari mengejar dunia karena spesial untuk ngurus umat, ngurus dakwah. Mestinya itu laki-laki, tapi kenyataannya kok perempuan. Wa Allah a'lamu, sementara Allah lah yang tahu bima wadha, dengan apa yang ia lahirkan. Bahkan Allah penentunya. Si ibu yang hamil melahirkan pun juga nggak bisa membikin aku tak gaya anak laki-laki. Bisa nggak? Aku tak gaya anak perempuan. Bisakah? Anakku siji wae gak usah kembar. Bisakah? Gendang sugih anak tak kembar nih. Bisakah? Yura iso. Bukan kewenangan makhluk. Sementara Allah menghendaki begitu, sudah husnudzon, Allah lebih tahu dengan segala hikmahnya. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Laki-laki dengan gayanya, perempuan dengan gayanya. Fitrahnya beda, kodratnya beda. Sejak kecil kecenderungannya pun juga sudah beda. Maka penampilannya pun juga harus berbeda. Syariat berbaju juga berbeda. Syariat rukhsah juga berbeda. Yang jelas semuanya Allah telah menetapkan full dengan hikmah. Orang harus husnudzon dan tunduk, berbaik sangka dan tunduk, setelah itu taat. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Bila ada masalah, Allah pasti memberikan solusi. Nah, karena itu kodratnya berbeda, maka supaya masing-masing berada pada porsinya. Laki dengan porsinya laki, maskulin di antara sifat bawaannya, perempuan dengan porsi perempuan, feminim bawaannya. Sehingga kita diperintahkan untuk berbuat adil dan dilarang untuk menyerupai. Man tasyabaha birijal minan nisa wa man tasyabaha binisa minar rijal, barang siapa yang menyerupai laki-laki dari kalangan perempuan, siapa yang menyerupai perempuan dari kalangan laki-laki mendapatkan resiko begini-begini, diantaranya adalah dilaknat. Jelas itu menggunakan bahasa laisa dzakaru kal unsa, laki itu tidak sama dengan perempuan. Sementara ini kiprah untuk umat, pantasnya ditangani laki-laki, tapi ini kok perempuan. Gimana solusinya? Tentunya diharapkan. Wa inni samaituha, dan sesungguhnya saya memberinya nama dengan Maryam. Tapi tidak usah dijenang nih abang. Selamatane gaya jeneng apa? Ada spesial jenang abang. Kenapa kok begitu? Agama karangan, gak boleh diikuti atas nama tradisi nenek moyang. Kita sebagai muslim, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana berkaitan masalah nama? Bayi bila sudah masuk hari yang ke-7, apa perlakuannya? Atau bayi bila sudah 7 hari, perlakuan untuk bayi apa wae? 1, beri nama, pernah
Cukur gundul rambutnya. Sebobot emas atau perak sedekahkan. Andaikan 1 gram ya 50.000 itu apabila perak, bila itu wujudnya emas ya 700.000 atau separuhnya. Apalagi perlakuan untuk bayi 7 hari. Nama sudah, cukur sudah. Satu lagi, akikah. Bila laki-laki sudah mampu, harisma, yang lain, jeneng, cukur, akikah, bila sudah mampu dikhitan, silahkan dikhitan. Itu diantara perlakuan untuk bayi, makanya bukan hari yang kelima, namanya sepasar. Itu namanya Maryam. Berikutnya, wa inni dan sungguh saya u'idzuha memperlindungkan dia bika kepadamu. Saya memohon perlindungan kepadamu untuk dia wa dzurriyyata dan juga anak turunnya nanti, untuk anak turunnya nanti agar dilindungi minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena setan itu datang di semua keadaan dan merusak. Mau makan, mau minum, masuk rumah, maunya kegiatan apa, kepentingan suami istri, bayi lahir, mau mati, apa setan yang tidak hadir? Seolah selalu hadir untuk merusak. Sementara itu tidak tampak. Sementara kita enggak mau mendapatkan kecelakaannya. Sementara kita juga enggak mampu menanggulangi, karena memang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Dia tahu bisa nyerang, kita enggak tahu, kan bisa lengah. Maka kalau tidak dilindungi, wah nanti akan banyak menjadi korban. Maka pembentengannya adalah isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kepentingan suami istri ketika hendak berbuat namanya jima, ojo lali berdoa. Kisah apal jamal doane bimal. Terus ngono tok ngono. Coba Din, kamu sing ngapal Din, jamal sik supe ya. Dah, iya tadi merah biar orang apal ini. Lali tenan nih, ora wani ngonek nih. Iya Fit, menang-menang kamu tak apal loh kayaknya. Yang sudah kamu pelajari. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillah itu memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah itu menutup mata setan sehingga enggak dipandang, enggak jadi tontonan, enggak bisa nimbrung, karuh masalahnya. Itu hikmah bismillah. Lalu ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan akan rezeki yang kau berikan ini. Itu apabila ditakdirkan dari peristiwa itu nanti jadi anak, setan tidak memudorotkannya, artinya tidak menguasai sampai mati kafir. Kalau setan mendorong bisa dosa, ya memang tabiat manusia bisa dosa, tapi enggak sampai dikuasai mati di dalam kekafiran, kemurtatan. Andaikan toh dosa, nanti Allah menjaga dengan tobat, istighfar, pengukur dosa-dosa yang lain, sehingga insyaallah nanti dosanya tergugurkan. Jadi setan itu selalu datang di semua kondisi. Makanya orang tua ketika ngurus anak bukan sebatas ngurus fisik saja, makannya, minumnya, kesehatannya, ngomong nganti gede, tetapi juga ngurus dari bahaya yang bersifat tidak tampak dari setan.
Makanya supaya orang tua memperlindungkan. Makanya semisal orang tua supaya zikir pagi sore, minta perlindungan pada Allah untuk diri keluarganya. Gimana itu diantara doanya? Minta dilindungi diri keluarga. Allahumma inna as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ma li wa ahli. Minta dilindungi kepada Allah akan agama kita, dunia kita, harta kita, keluarga kita, supaya direnungi doa itu. Karena kita nggak bisa selalu menjaga, sementara bisa kemana-mana. Kemampuan kita mendidik pun juga terbatas, ngomong ngurus juga terbatas. Yang serba bisa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya minta pada Allah. Jangan sampai minta kepada niniamong kakiamong. Makanya masyarakat punya acara sepasaran, telonan, pitunan, itu ujung-ujungnya kan merujuk kepada memohon perlindungan kepada niniamong kakiamong. Sapa niniamong kakiamong? Setan laki, setan perempuan yang spesial katanya tukang jago anak. Makanya sering anak-anak itu dikalungi dan disuwukne dhisik, entah kalung emas atau kalung yang lain-lain, rande duwe ya tambang-tambang dikalungi. Pernah menjumpai cacah cilik dikalungi tambang? Itu dibawa dukun dulu itu untuk dibacakan mantra-mantra jin yang namanya niniamong kakiamong, diletakkan di kalung supaya jinnya itu menjaga sehingga anak nggak gampang terkena bahaya, benjo gampang sawanen. Yang kadang ketika ada orang mati, kadang anak pun juga dibentengi dengan barang luron beras kuning yang ditebar sepanjang jalan. Pernah jumpai enggak? Begitu rombongan mayit riwat, nek tukang nyapu nyebar beras kuning, begitu sudah berserak, ada ibu-ibu langsung memungut beras. Ya Pak nih, langsung dikeremus, berkuih, dioles-oles nek pilih nek batu dan sebagainya. Nyapo benjo kena sawan. Apa kena sawan? Biar nggak gampang sakit, termasuk penyakit ain, dipandang jatuh sakit. Itu namanya penyakit apa? Ain, itu pembentengan. Ya tidak boleh. Islam sudah memberikan pembentengan yang sempurna. Apa pembentengannya? Ini doa. Maryam jelas memperlindungkan supaya ibunya Maryam memperlindungkan kepada Allah supaya si Maryam dan anaknya nanti itu dilindungi dari setan yang terkutuk. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Jangan sampai ada kesyirikan apapun permasalahannya, sampai ngurus anak dan macam-macam, jangan sampai ada kesyirikan. Karena ketauhidan dibutuhkan di semua hal. Fadhil haddasan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsani Abdullah bin Muhammadin Ibnu. qala haddatsani Abdullah bin Muhammadin qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'malun an Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin yuladu illa wa syaitanu yamudduhu hina yuladu wa yatasahhalu tariqan min nafsi syaitani iyyahu illa Maryama wa ibnaha. Thumma yaqulu Abu Hurairah faqra'u in syi'tum fa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, setelah dibacakan rangkaian para perawi, Imam Bukhari dari gurunya, gurunya dari gurunya,
seorang sahabat yang meriwayatkan hadis berikut. Siapa ki namanya ki? Ayo baca bukunya. Jawilen kewatengan ya, nek sing ngantuk enggak? Ndi Adit ki nek ora Adit ki? Mana Adit? Oh, ada juga. Dan ini delik ya, ketok. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, anna nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi dawuh, ma min mauludin tidak ada dari anak yuladu yang dilahirkan illa kecuali wasyaitanu si setan yamasuhu akan menyentuhnya. Berarti bayi lahir langsung sentuh oleh setan. Ini berita gaib, mata kita nggak bisa memandang. Taunya berdasarkan wahyu. Hadis yang kita baca ini jelas-jelas sahih. Nabi tidak bicara dari hawa nafsu. Semua itu adalah wahyu. Bayi yang lahir itu langsung setan datang menyentuhnya. Kina yulatu tatkala si bayi itu dilahirkan. Wayastahilu maka lahirlah si bayi sorikon dalam keadaan menjerit min masis syaitan dari sentuhan setan. Di antara hikmah buktinya masyarakat punya ungkapan ketika menyampaikan berita kelahiran. Piye kabare jereke dikonya rumah sakit apa yang lahirnya? Oh, bayi wis lahir cenger. Ada bahasa begitu. Lahir cenger. Apa lahir cenger? Lahir langsung ada suara tangis. Itu sudah tren itu, lahir cenger, lahir langsung oek. Apa sebabnya? Begitu lahir langsung oek, nangis. Walaupun secara teori kesehatan ini tandanya bayi itu sehat. Nanti bayi lahir kok gak iso nangis, bingung bidani. Nyapa ora iso nangis? Ku gek-gek ra urip. Begitu lahir nangisnya banter, bangga. Ada prosesnya, apa? Sentuh oleh setan. Ternyata setan ketika punya program nyentuh, walaupun manusia ada yang merasakan dampaknya seneng, apa? Sehat. Bukti ini so nangis banter. Sisi lain setan punya kepentingan, apa? Mengganggu sejak dari awal. Sejak mau jimaknya saja pun juga setan ikut nimbrung dan merusak, lahir pun juga demikian. Maka daripada itu butuh untuk dimohonkan perlindungan. Nah begitu. Itu lahir nangis cengar itu disebutkan di sini min masyis syaitan, dari sentuhan setan iyahu kepada si anak untuk menyampaikan gangguan. Illa Maryam, kecuali Maryam wa benar dan anaknya Isa, akhirnya menjadi Nabi Isa alaihis salam. Thumma yaqul, kemudian mengatakan Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum, bacalah bila kamu mau, fa inni u'iduha wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim, dan saya memohonkan perlindungan buat dia kepadamu ya Allah, dan juga lindungi anak turunnya dari setan yang terkutuk. Nah, ini penting sekali orang tua ketika ngasuh anak juga termasuk di bidang doa. Termasuk anak itu sendiri ketika disuapi juga bismillah, mau dimandikan bismillah, dilepaskan baju dipakai baju bismillah, digendong bismillah. Apalagi surup-surup mendekati maghrib, anak jangan dibiarkan keluyuran di luar rumah. Bawa masuk, buka bismillah, tutup bismillah, gendong. Karena waktu itu setan bertebaran. Dikhawatirkan ketika anak mendekati maghrib dolanan jopo, nanti setan menjelma jadi sopo, terus anak tidak melaku-melaku, akhirnya ada peristiwa anak hilang. Mungkinkah terjadi?
Nah, itu mungkin terjadi. Sehingga masyarakat ribut golek bocah hilang. Gimana gayane wong Jawa golek bocah hilang? Cari perangkat dapur, pukul keliling sambil manggil-manggil, kuwi jenenge rondo sadurunge magrib bener ya. Rondo sadurunge magrib. Lek rondo mendekati sahur, gugah-gugah, ini tradisi masyarakat. Lek bocah hilang, rondo sebelum magrib, nanti bocah hilang. Ya mungkin wong sing menjilmat dadi ketok sapa sak mlaku-mlaku pot digendong kan bisa hilang. Makanya itu bawa masuk karena setan itu bertebaran di waktu semisal itu. Maka pelindungkan anak. Ketika anak mau pergi, ya juga ingatkan, ayo untuk ngadisi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika anak bisa berdoa. Berikutnya tafsiran ayat yang ke-77. Fadhil. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna menukar gula ijol bi'ahdillahi berkaitan dengan janji Allah wa aimanihim dan sumpah mereka samana qalila dengan harga yang sedikit. Rela sumpah menukar janji yang ia ikrarkan kepada Allah, yang dengan sumpah dia bisa dipercaya, tetapi kondisi kepercayaan yang lingkungan percaya kepada dia menyalahgunakan kepercayaan. Apa itu? Orang yang percaya kepadanya ternyata ditipu. Kalau begitu dia mengadakan sumpah palsu dengan sumpah manut, ternyata untuk menipu, untuk merampas harta orang. Makanya orang yang seperti itu dia berdagang, dagangannya ya janji kepada sumpah. Ketika masyarakat sebagai pembeli percaya sumpahnya, ternyata isinya kebohongan. Berarti ingin merampas orang, menipu orang, menguasai orang, bergaya jujur tetapi sebenarnya itu sebagai pembohong. Itu namanya menukar janji Allah, sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Berarti ngapusi dengan cara sumpah, merampas dengan cara sumpah. Ini membahayakan. Apa resiko yang akan dihukumkan kepada mereka ketika manusia ditipu, dirampas secara keduniaan, mungkin tidak ngerti atau nggak ada kemampuan karena dengan sumpah dimenangkan oleh hakim sehingga mereka nggak bisa ganggu gugat. Maka ingat, Allah tidak bisa dikelabui. Bila mereka tidak terkena hukuman di dunia, yang paling pasti mereka punya dan akan terkena hukuman di akhirat. Allah jelaskan, ulaika mereka yang menipu, ngerampas seperti itu, mengorbankan orang lain dengan cara sumpah, orang-orang manut untuk ia korbankan, maka orang yang menzaliminya, resikonya la khalaqalahum, tidak ada khairalahum, jatah baik untuk mereka fil akhirati, nanti di akhirat. Bahaya. Wala yukallimuhumullah, dan Allah pun juga enggak mau ngajak bicara kepada mereka, bicara kasih sayang. Wala yanzuril nazuka, tidak mau memandang mereka, memandang kasih sayang. Allah bicara iya, Allah memandang iya. Kok tidak? Berarti tidak bicara, tidak memandang, bersifat kasih sayang. Yang ada justru bicara pandangan kemurkaan untuk menghukum kepada mereka.
Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, ditambah wala yuzakkihim, Allah tidak menumbuh kembangkan mereka, kejelekannya tidak dihilangkan supaya kebaikannya berkembang. Ternyata tidak, mananya mereka dibiarkan di dalam bergelimang mengalami kehancuran, ditambah lagi walahum adzabun alimun, buat mereka siksa yang menyakitkan. Itu kaitannya ayat seperti itu. Fadhal, baca hadisnya. Maknanya la khalaqa punya mana la khaira, gak ada jatah kebaikan. Makna walahum adzabun alim, alim punya mu'lim, yaitu mujiun, menyakitkan, minal alam, dari rasa sakit. Wa min madzai muf'il, mu'lim, muf'il. Hadzal khatasan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Hujjaj bin Minhal qala haddatsana Abu Awanata 'anil A'mashi 'an Abi Wa'il 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa yamina sabrin liyaqta'a biha ma lam ri'il muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban fa anzalallahu tasdiqa dhalik innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ila akhiril ayat. Qala pada qala al-Ash'atu bin Qaisin wa qala ma yuhadithukum Abu Abdurrahman qulna kadza wa kadza qala iya unzilat kanat li fi'run fi ardi bani amrin li qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bayituka aw yaminuhu faqultu idan yahlifu ya Rasulullah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamini sabrin yaqtadi'u biha ala mri'il muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Hadisnya diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerita qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa, siapa yang sumpah. Punya makna halafa, punya makna yamin, punya makna qasam. Ada beberapa kata lain yang semakna. Halafa, qasama, yamin, memiliki makna sumpah, yaitu ta'kidu syai' bi dzikril mu'azzam bi ihta'adati al-yamin biba au bita au biwawin. Sumpah adalah mengokohkan sesuatu dengan disebutkan pihak yang diagungkan, diungkapkan menggunakan metode salah satu alat qasam. Apa itu wawu, ba atau ta? Itu definisi sumpah. Taqitu syai' bi dzikril mu'azzam, menguatkan sesuatu dengan disebutkan pihak yang diagungkan. Hubungan A B, A punya program, ingin B mendukung, maka supaya mau mendukung, percaya, yakin, maka dia sebutkan dengan sumpah. Demi Allah aku sumpah, tenan. Berarti kalau gitu minta dukungan. Dan orang sumpah itu ada unsur penyusunnya sehingga boleh sumpah. 1, jujur. 2, penting. 3, untuk mengokohkan sesuatu atau orang yang diajak bicara itu ragu, supaya mereka percaya dan mendukungnya, maka menggunakan sumpah. Maka jaminannya tidak tanggung-tanggung. Siapa? Allah. Ya diagungkan. Akhirnya siapapun akan mau. Kenapa? Penjaminnya zat yang bisa dipercaya, diagungkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sumpah. Ya, ternyata di sini sumpahnya tidak digunakan untuk kebaikan.
Sumpahnya untuk kepentingan yang lain, membuat orang lain tunduk mendukung bahkan berkorban, ternyata mereka dijadikan sasaran, mungkin ditipu atau dirampas hartanya atau yang sebagainya. Man halafa, siapa yang sumpah ala yaminin sabrin, man halafa yamina sabrin, siapa yang bersumpah sumpah kesabaran. Punya mana sumpah palsu? Karena orang itu ditahan untuk mendapatkan sesuatu, sumpahlah. Karena kasusnya begini, orang yang menuntut butuh bukti, butuh saksi. Kalau sang penuntut ngeklaim itu milik saya, tapi nggak bisa mendatangkan bukti saksi, maka orang yang sedang memegang barang yang dituntut, sementara penuntut nggak punya bukti, supaya orang itu bisa mendapatkan apa yang mau, ini barang saya, dia akan dituntut. Lek pancen barang ini milikmu, sumpah. Itu namanya sumpah sabar seperti itu. Sumpah sabar seperti itu. Bab apabila itu bohong, berarti menyabarkan diri untuk mendapatkan kehancuran. Menyabarkan diri untuk mendapatkan kehancuran. Itu peristiwa kenapa diberi nama sumpah sabar, karena menyabarkan diri di dalam kehancuran. Kenapa? Sumpahnya palsu. Makanya makna yamina sabda adalah yamina kadhibin, sumpah palsu, sumpah dusta. Siapa yang sumpah seperti itu tujuannya liyak tatia, dia hendak merampas dia dengan sumpah palsunya malam ri'in muslimin, hartanya orang Islam. Termasuk di pengadilan, penuntut nggak punya bukti, dia yang memegang barang supaya menjadi miliknya, sumpah. Karena memang peraturannya begitu, menuntut butuh bukti, kalau tidak bisa mendatangkan bukti, yang memegang barang sumpah. Berani sumpah dianggap menang, nggak berani sumpah berarti barang itu lepas. Barang itu lepas, maknanya seperti itu. Nah, orang yang berani sumpah palsu, resikonya apa? Walaupun di dunia dia dianggap menang dan keputusan menang dari pihak pengadilan, ini tidak membuat harta menjadi halal yang semula haram. Kenapa? Karena hakim memutuskan berdasarkan alasan zahir. Hakim tidak memutuskan alasan batin. Karena hakim ditugasi ngurusi urusan zahir. Hakim tidak ditugasi ngurusi urusan batin, karena nggak tahu batin orang. Tapi zahirnya itu yang dicek. Maka siapa yang pintar ngomong pakai sumpah palsu itu berpotensi menang. Tetapi keputusan menang dari hakim tidak bisa merubah hukum halal menjadi haram menjadi halal. Ini kan saya kan menang, kan dapat hak dari hakim, diputuskan menang. Itu nggak bisa mengubah hukum. Nggak bisa mengubah hukum. Kasus yang lain semisal kelahiran, akhirnya tidak ada orang tua lalu diadopsi. Walaupun itu ada akte notaris dikatakan anak kandung, pada itu adopsi, itu nggak akan bisa merubah hukum. Mungkin dengan akte notaris dikatakan anak kandung sehingga mewarisi dikatakan mahram dan sebagainya, itu termasuk dusta juga. Maka dia akan kena hukuman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dulu sumpahmu palsu, akte notaris yang kamu dapatkan dengan cara penipuan sumpah palsu, maka dia tidak selamat. Makanya orang yang bisa aman dari ancaman dunia tidak akan pernah bisa lolos dari hukuman nanti di akhirat. Maka resikonya adalah lagi Allah, dia nanti akan ketemu kepada Allah, wahwa di mana Allah ali kepada dia ghadban marah. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan tasdiqa dzalika, pembenar
berkaitan masalah ini dengan ayat di Al-Imran 77, yaitu innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ila akhir ayat. Sesungguhnya orang yang menukar, cari ganti, obral janji kepada Allah dan sumpah mereka semata untuk cari dunia, rela bohong, rela dusta, maka mereka di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Dibaca sampai akhir ayat. Kalau perawi cerita, yaitu Amas, fatakhala al-As'asu ibnu Qais, maka masuklah As'as bin Qais waqal ma yuhaditsukum Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman cerita hadis apa? Kulna kami jawab kada wa kada, begini dan begini. Kalau dia mengatakan Fia berkata tentang saya uzilat, diturunkan. Ayat itu diturunkan tentang saya. Kata siapa? Kata Abu Abdurrahman. Apa kasusnya? Kanat li bi'run, saya memiliki sumur. Fi ardi bni lin, di area tanah milik anak paman. Li, yaitu paman saya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menuntut sumur yang ada di tanah anak pamanmu itu milikmu, bayyinatuka, mana buktimu? Bila kamu mengklaim itu milikku, itu milikku, itu milikku, jangan hanya ngomong saja, lengkapi dengan pembuktiannya, saksinya. Kamu mengatakan iya, itu apa buktinya? Nah, bukti itu banyak. Mungkin transaksi jual beli, ada kwitansi, ada saksi, atau itu berbagai waris. Dulu ketika berbagai waris pun juga jelas petanya, ini milik siapa, ini milik siapa, dan sebagainya. Beri pembuktian orang yang menuduh. Kalau tidak, ya minuhu, sumpah dia. Sumpah dia. Orang yang memegang barang karena penuntut nggak punya bukti, maka saya suruh sumpah. Hei fulan, kamu memegang barang diklaim oleh si A, tapi dia nggak punya bukti. Sementara barang kamu pegang itu bila betul-betul milikmu, sumpah. Nah, berani bersumpah nanti akan dimenangkan. Bila bohong, resiko di akhirat. Kenapa bohong kamu sumpah? Akhirnya fakultu saya katakan, kata Abu Abdurrahman, idzan, kalau begitu yahlifu, dia akan sumpah ya Rasulullah. Wow, lek ngono dia sumpah. Dasar wong enggak tunduk kepada peraturan, cinta dunia, kon sumpah, beraninya gojangan. Sehingga seolah yang punya hak hanya gara-gara enggak punya bukti akhirnya menjadi kalah. Sehingga seorang yang salah seolah hanya dengan sumpah saja dia mendapatkan kemenangan. Sehingga pada mengatakan penakmen, makanya itu tidak enak karena menukar sumpah dan janji Allah. Maka memberikan komentar Nabi SAW, man halafa ala yamini sobrin, siapa yang bersumpah atas sumpah palsu, yaktati biha malam rin muslimin, yang dia hendak merampas dengannya harta orang Islam, ingin merampas, rela sumpah palsu. Wahwa fiya fajun, sementara dia di dalam sumpahnya itu curang. Resikonya laki Allah, dia kelak akan ketemu kepada Allah, wahwa di mana Allah alaih, kepada dia ghadban, akan marah. Berarti siapa yang lolos di dunia enggak ada kepastian dia akan selamat di akhirat. Nah, makanya kita butuh memiliki sikap jujur. Bila iya silahkan, bila tidak jangan. Kenapa? Orang tidak cukup hanya menang pengadilan di dunia, tapi di sana akan diadili semuanya, nganti hakimnya juga diadili. A punya kasus diadili, B punya kasus diadili, hakimnya juga diadili.
Hanya seperti itu, dan semua krunya akan diadili. Berikutnya. Itu Jawil yang ngantuk-ngantuk. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Aliyun wa ibnu Abi Hashim sami'a Hushaiman akhbarana Al-Awwam bin Hawshab an Ibrahim bin Abdurrahman an Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma anna rajulan aqama silmatan bisuki fahalafa fiha laqad u'tiya biha ma lam yu'tahu li yawqi'a fiha rajulan minal muslimina fanazalat innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ila akhir ayat. Hadisnya diceritakan dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Ana rajul, ada seseorang aqama menjajakan silatan dagangan. Besok di pasar, dagangannya ini ditata. Siap bila ada pembeli, transaksi. Nah, ketika menawarkan dagangan ben laku, fakhalafa, dia bersumpah fiha, berkaitan dagangannya, laqad u'tiya, pernah ditawar dengannya, malam yutihi, di mana belum ada orang yang menawarnya. Barang-barang murah, siapa yang mau, mutunya bagus. Tadi sudah ditawar demi sekian demi Allah. Nah, padahal itu belum. Sehingga seolah orang yang mendengar dengan penawaran barangnya bagus, harganya murah, ditawar sekian, dan ternyata tidak boleh, ternyata ini malah diberikan murah. Setelah itu meyakinkan, kemudian membeli. Memang tujuannya sumpah untuk melariskan dagangan, yang kadang sampai sumpah palsu. Tujuannya sumpah seperti itu liyukia, untuk ia jatuhkan fiha, di dalam transaksinya, rajulan, seseorang minal muslimin. Jadi memakan korban dengan sumpah palsu, menjerumuskan orang. Panazalat, maka berkaitan tentang itu turun ayat innal ladzina yashtaruna bi'atillahi wa aymanihim samanan qalila ila akhir ayat. Turun ayat di atas bahwa orang-orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpahnya, berarti sumpah palsu untuk mencari harga yang sedikit sampai seterusnya, maka resikonya Allah murka dan memberikan hukuman yang sangat berat. Terus hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Nasr bin Ali bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Dawud an ibn Jurayj an ibn Abi Mulaikah anna imra'ataini kanata tafrizani di baitin aw fil hujrati fa kharajat ihdahuma wa qad unfida bi ishfa fi kafi fad'at al-ukhra farufiya ila Ibn Abbas faqala Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bidakwahum la dhahaba dima'u qaumin wa amaluhum dzakiruha billahi wa qara'u 'alaiha innal ladzina yashtaruna bi ahdillah fadzakaruha fa'tarafat faqala Ibn Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yaminu 'alal mudda'a alaihi. Hadis diceritakan dari Ibnu Abi Mulaikah. Annam ro'ata, ini sesungguhnya ada dua perempuan. Kanata, ada keduanya. Takhrizani, menjahit, pekerjaan jahit.
fi baitin di sebuah rumah, au fil hujrah atau di suatu kamar. Fa kharajat ikhdawu, maka keluar salah satu dari keduanya. Waqad ungkidha, dan ternyata telah ditembus biiswan dengan alat jahitnya, dengan jarumnya, fi kafiyah di telapak tangannya. Berarti dari dalam sini ditembus sampai jebol. Sakit enggak ditembus jebol? Tusuk jarum sampai telapak tangannya jebol, tembus dari telapak tangan ke punggungnya. Keluar sambil menuduh. Fada'a, dia menuduh al-ukhra kepada yang lain. Dia menyakiti saya, dia melukai saya, dia menusuk telapak tangan saya, ini sampai tembus ini, saya tuntut dia. Qisas atau bahasa yang semisal. Akhirnya enggak selesai, satu mengingkari, farofia, maka diangkatlah ila Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas, diharapkan menjadi hakim untuk menyelesaikan kasus ini. Faqala, maka memberikan jawaban Ibnu Abbas, untuk kasus ini ada petunjuk dari Nabi SAW. Isinya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau yu'tan nasu, andaikan manusia diberi bid'awahum, sesuai dengan yang mereka dakwakan. Dia menusuk saya, dia mendolimi saya, qisas. Oh ya, sini saya balaskan qisas untuk kamu, tusuk balik. Andaikan langsung begitu, la dhahaba, niscaya akan lenyap dima'u qaumin, darah suatu kaum, wa amwalun, dan juga harta mereka. Artinya ketika hakim mendapatkan pengaduan, dia mendolimi saya, dia memukul saya, dia menikam saya, dia menusuk saya, dia nah, pengaduannya senada dengan itu, jangan langsung dilayani, tapi tanya balik, mana buktinya, mana saksinya. Kamu jangan semena-mena, jujurlah. Sebab kalau sumpah palsu risikonya sangat berat. Makanya orang yang hadir diperintahkan Nabi SAW, dzakiruha, ingatkan dia, bila berkaitan masalah Allah. Waqra'u alaiha, bacakan kepada dia. Jangan sampai melakukan tindakan sumpah palsu. Resikonya berikut, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastaruna bi'atillah, menukar janji dia menyebut nama Allah dan sumpahnya dengan harga yang sedikit, resikonya Allah akan murka dan ancaman-ancaman yang lain. Ketika disampaikan pada karuha, mereka mengingatkannya, akhirnya fa'tarafat, oh iya saya salah, saya enggak punya bukti, enggak punya saksi, saya hanya omong bohong, saya memang membuat kasus, saya salah, saya tobat. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, qala Nabi SAW, al-yamin ala mutta'alai, sumpah akan dituntut kepada orang yang dituduh. Jadi kalau penuduh itu tidak punya bukti saksi, maka yang dituduh suruh sumpah. Demi Allah saya tidak punya kasus, demi Allah dia itu dusta. Maka bila mau sumpah seperti itu, dia nanti akan bebas. Ya, cuma jujur apa enggak? Bila jujur ya dia tidak terkena masalah, tapi bila palsu, walau selamat di dunia tapi tidak akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dua bab yang kita kaji pagi hari ini. Untuk bab berikutnya insya Allah kita kaji di waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.